Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami semua di kelompok listrik 5A udah tuh. Kami di sini ingin buat laporan hasil kerja yang telah kami buat. Sebelum masuk ke penjelasan, lebih baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Untuk pembicara saya dengan nama Muhammad Ilmi, NIM 2019-71035. Lanjut, siapa yang mau? Saya Mutiara Prastusia Paksasuri, NIM 2019-71034. Saya Malik Munandar, NIM 2019-71032. Saya Angga Firmansyah, NIM 2019-71036. Saya Alif Hafidin, NIM 2019-71038. Saya Kenny Oktaviani, NIM 2019-71033. Terima kasih atas perkenalkan semuanya. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan hasil. Silakan, Kenny. Jadi kita akan membahas tentang modul 1 yaitu hukum Ohm dan Kirchhoff, arus dan tegangan. Tujuan dari modul 1 yaitu 1. Memahami secara visual teori-teori dasar dalam rangkaian listrik arus searah, khususnya yang berkaitan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. 2. Mengenal lebih jauh hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian listrik arus searah. Tegangan. Tegangan adalah energi yang diperlukan untuk menggerakkan suatu unit muatan negatif dari titik yang berpotensial lebih rendah ke titik yang berpotensial lebih tinggi, atau sama dengan energi yang dilepaskan pada saat satu unit muatan bergerak dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Biasanya, tegangan atau V dirumuskan dengan W per Hi, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule dan Hi adalah muatan dengan satuan Coulomb. Selanjutnya, arus. Arus adalah besarnya aliran listrik yang melalui sebuah titik dalam satu satuan waktu. Dengan dirumuskan I sama dengan Hi per T. Hi adalah muatan dengan satuan Coulomb dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Resistansi dan resistor. Beda potensial diberikan kepada suatu material, maka terjadi usaha untuk mengalirkan muatan melalui muatan tersebut. Hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah suatu hambatan pada suatu rangkaian tertutup. Apabila diberi tegangan, maka akan timbul arus listrik pada rangkaian tersebut. Secara rumus bisa dituliskan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama berbunyi, jika jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, maka berlaku hukum kekekalan muatan. Bisa dilihat gambar ini adalah penjelasan tentang penerapan hukum Kirchhoff 1, yaitu tentang arus, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Lalu hukum Kirchhoff kedua tentang tegangan yang berbunyi, jumlah beda tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Jadi V sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Setelah itu ada alat dan bahan. Pertama ada sumber tegangan atau power supply,
Kedua, ada multimeter. Ketiga, ada kabel-kabel penghubung. Keempat, ada resistor. Dari percobaan yang kita lakukan, kita bisa menghubungkan arus dan tegangan, di mana V itu variabel diubah dengan A adalah arus untuk mengukur arus, terus ada resistor yang tidak memiliki polaritas. Baik, pertama-tama kita memilih power source, terus kita memilih DC power sebagai sumber tegangan. Terus tekan OK. Lalu tempatkan di sini. Selanjutnya kita memilih multimeter. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita pilih basic, terus resistor. Nah, di sini kita bisa memilih kuat hambatannya. Di sini kita menggunakan selanjutnya kita memilih place basic, terus resistor. Di sini kita tinggal ketik 620. Lalu tinggal tekan OK. Tempatkan di sini. Ini bisa kita putar dengan tekan Ctrl R seperti ini. Lalu tinggal kita sambungkan saja. Seperti ini. Dan di tegangannya kita ubah dengan klik 2 kali di sini. Kita taruh angka 1. Oke. Dan tidak lupa juga harus menggunakan ground. Kita tempatkan di sini. Setelah itu, mari kita jalankan dengan klik ini, terus kita klik double ini. Nah, di sini kita menggunakan satuan ampere dan DC. Dan hasil yang kita dapatkan di sini adalah 1,613 miliampere. Baik, selanjutnya kita ubah voltage-nya dari 1 menjadi 2, terus kita tekan OK. Baik, selanjutnya kita matikan ini dulu sebentar. Lalu kita ubah dari 1 menjadi 2. Klik OK. Terus kita jalankan lagi. Double klik ke multimeternya. Langsung muncul hasilnya adalah 3226 miliampere. Selanjutnya kita ubah lagi. Kalau di belakang koma nggak boleh disebut 200, 226. Hah? 226? Enggak Ya masalah. nggak boleh nyebutnya 226. Iya, di belakang koma itu angka biasa. Berarti 3,226. Ya. Oke, ulang ya. Baik, di sini kita ubah menjadi angka 2, lalu kita klik OK. Setelah itu kita jalankan, double klik ke multimeternya, muncul hasilnya adalah 3,226 miliampere. Baik, selanjutnya kita berhentikan, kita ubah voltnya menjadi 9.
klik OK. Lalu kita jalankan lagi. Klik lagi. Maka hasilnya 14,516 mA. Lalu kita ubah lagi menjadi 10. Klik OK. Lupa diberhentikan ya. Kita ubah menjadi 10. Klik OK. Lalu kita jalankan multimeternya, maka keluar hasilnya 16,129 mA. Jadi dapat kita simpulkan semakin tinggi tegangannya, maka hasilnya akan semakin tinggi pula. Oke, untuk rangkaian selanjutnya yaitu di sini pada rangkaiannya sama saja seperti rangkaian sebelumnya, hanya di sini diganti hambatannya saja, yaitu sebesar 730 ohm. Oke, klik kanan 2 kali. Setelah itu di sini tegangan pada rangkaian 2 ini sama saja seperti saat tadi, 1 sampai 10, dan cara perhitungannya juga sama, yaitu untuk mencari arusnya. Rumus untuk arus itu yaitu I atau I sama dengan V kali R. Setelah itu kita cara menjalankan atau untuk menjalankan rangkaian ini kita pencet run di menu atau memencet F5, tekan ini untuk menghitung tegangan 1 voltnya ya. Setelah itu kita tekan multimeternya untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini hasilnya 1,37 ya. Setelah itu kita mencari pada tegangan 2 volt. Kita matikan dulu. Setelah itu kita ubah di voltage-nya itu kita ubah menjadi 2 volt. Karena tadi itu yang 1 volt ya. Nah, setelah itu kita running lagi atau jalankan dan mencet multimeternya. Nah, di sini hasilnya 2,74. Dari mengerjakan 1 volt sama 2 volt tadi, kita bisa teruskan hingga sampai 10 volt tersebut. Maka hasil arus akan kelihatan. Di sini perbandingan antara tegangan dan arus itu berbanding lurus. Pada tabel ini kita dapat simpulkan bahwa tegangan dengan arus bila semakin tinggi tegangannya, maka arusnya juga akan semakin tinggi. Sesuai dengan hukum Ohm bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus. Sekian, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff untuk arus. Untuk merangkainya caranya seperti ini. Kita pertama ada di toolbar sebelah kiri, kita klik yang ini. Kemudian kita pilih power source. Untuk DC power kita klik. Kemudian kita letakkan terserah mau di mana aja. Kita letakkan di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih nilai resistor. Kita menggunakan nilai resistor 620K. Kita klik ini aja.
nanti bisa diubah. Tiga buah resistor yang kita gunakan. Bentar, ini agak susah. Kemudian kita pilih multimeternya. Nah, seperti ini untuk membalik resistor kita menggunakan kontrol plus R supaya bisa kita atur seperti ini. Sama seperti di multimeter juga kontrol plus R. Diklik terlebih dahulu lalu kontrol plus R. Nah, selanjutnya kita sambungkan supaya bisa berjalan rangkaiannya. Maaf, ini rangkaiannya salah. Jadi ampernya kita taruh di sini. Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Untuk bisa berjalan kita gunakan groundnya. Jangan lupa groundnya agar rangkaian bisa berjalan. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur tegangannya. Kita menggunakan tegangan 5 volt. Untuk mengaturnya kita klik 2 kali di sini, lalu ubah nilainya menjadi 5 volt. Seperti ini. Dan untuk hambatannya kita ubah juga, karena kita menggunakan 620 ohm, 720 ohm, dan juga 880 ohm. Sama seperti tadi untuk mengubah nilainya.
Nah, selanjutnya kita jalankan. Namun terlebih dahulu kita cek apakah ampere multimeternya sudah benar apa belum. Kita ubah multimeternya ke ampere meter supaya hasilnya menjadi ampere. Arusnya tetap menggunakan arus DC. Kita jejer seperti ini saja, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa merunningnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk resistor yang pertama, arus yang mengalir yaitu 4,907 mA. Untuk di resistor kedua, arus yang mengalir yaitu 2,682 mA. Untuk resistor yang ketiga, arus yang mengalir yaitu 2,225 mA. Seperti bunyi hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik pada suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi jika ditotal, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga, yaitu untuk hukum Kirchhoff untuk tegangan. Kita ambil toolbarnya di play source. Kita ambil sumber tegangannya di power source, terus kita menggunakan DC power. Kita letakkan terserah aja ya di sini. Setelah itu, kita ambil resistor. Di sini ada resistor. Kita tekan OK. Kita letakkan di sini. Kita ambil resistor 3 buah ya. Di sini. Jadi rangkaiannya itu udah disusun berdasarkan di modul ya. Setelah itu kita ambil tahanan multimeter. Multimeter ini dipasang secara paralel. Kita ambil 3 sesuai dengan di modul. Nah, untuk mengganti mutar tempatnya itu menggunakan CTR, tekan CTRL, terus Ctrl R. Setelah itu kita tarik kabel jumpernya. Jadi ini kutub positif bertemu dengan maaf salah. Kutub positif tegangan bertemu dengan hambatan yang nggak mempunyai
nggak mempunyai polaritas. Kita tarik lagi. Ingat ya, resistor tidak mempunyai polaritas. Dan ini bertemu dengan tegangan negatif. Nah, ini kita sumbu positif dari multimeter. Di bagian sejalur dengan positif sumber. Oke, terus kita atur tegangan sesuai dengan tabel datanya itu 5 volt. R1-nya yaitu 620 ohm. R2-nya 730. Setelah itu R3-nya 880. Setelah itu kita run. Oh ya, jangan lupa kita menggunakan di multisim. Oke, di multisim ini harus menggunakan ground. Kalau nggak menggunakan ground, nggak bakal keren. Oke. Setelah itu kita run ya. Nah, karena kita mencari tegangan, jadi kita ambil di V ya. Terus karena kita menggunakan arus AC, arusnya itu arus AC, DC, jadinya dia enggak ini. Enggak selenosoida. Nah, jadi hasilnya multimeter yang pertama, tegangannya yang pertama, tegangan di R1 itu 1,39 volt, tegangan yang kedua itu 1,637 volt, tegangan di R3 itu ada 1,973 volt.
Jadi di percobaan ketiga ini kita itu membuktikan hukum Kirchhoff yang kedua, yang bunyinya itu jumlah beda tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Jadi jika dijumlahkan tegangan di R1 dan tegangan R2 dan tegangan R3 itu nilainya itu sama dengan tegangan dari sumber. Terima kasih.